Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Aulia. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, selamat datang di channel video ajar D3 Agribisnis. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan ya materi tentang mata kuliah fisiologi tumbuhan, yaitu difusi pada tumbuhan. Konsep difusi ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari ketika di bangku SMA. Nah, melalui materi ini kita refresh lagi ya tentang apa itu difusi. Makanya terus saksikan video ini. Di bawah sinar matahari pagi, semua tanaman tampak segar dan indah. Mereka terlihat untuk memulai hari yang baru. Daunnya dihamparkan di bawah sinar matahari yang hangat untuk menyerap energi dan memulai proses fotosintesis. Sekarang mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi seiring berjalannya hari dan matahari semakin terik. Tanaman tampak lelah dan daunnya terlihat layu. Hal ini terjadi akibat hilangnya molekul air dari daun melalui stomata ke lingkungan. Tetapi bagaimana hal ini terjadi? Untuk memahami hal ini, mari kita lihat beberapa eksperimen sederhana. Biarkan gula merah terendam sebentar lalu aduk perlahan airnya. Airnya berubah warna menjadi merah dan berubah menjadi manis. Mari kita lihat apa yang terjadi jika setetes tinta dituangkan ke dalam gelas kimia bersih dan berisi air. Seperti yang Anda lihat, tinta secara bertahap menyebar ke seluruh air dan memberikan warna biru yang indah. Sekarang mari kita mengalihkan perhatian kita ke percobaan ketiga. Asap panas membumbung dan perlahan memenuhi ruangan. Aroma dupa terasa di setiap sudut ruangan. Lalu, apa persamaan antara tinta yang menyebar di air, gula merah yang larut dalam air, dan aroma dupa yang menyebar di seluruh ruangan? Tetesan tinta memiliki konsentrasi molekul tinta yang tinggi, dan air yang diteteskan tidak memiliki molekul tinta, sehingga tinta menyebar dalam air sampai konsentrasi tinta seragam di seluruh gelas kimia. Molekul-molekul tinta terlempar ke berbagai arah oleh molekul-molekul air yang bergerak secara acak dan mereka menyebar ke seluruh badan air. Proses ini disebut difusi. Dalam kasus gula merah, molekul permukaannya terlepas dari gumpalannya karena tumbukan dengan molekul air. Sedikit pengadukan membantu molekul-molekul ini menyebar di dalam air. Ini juga merupakan difusi, yaitu difusi benda padat dalam cairan. Asap yang menyebar di dalam ruangan merupakan contoh gas yang berdifusi dengan gas lain, yaitu udara. Jadi difusi dapat terjadi antara dua zat cair, antara zat padat, zat cair, dan antara dua gas. Tapi kenapa kita membahas semua ini untuk menjelaskan layunya tanaman bunga matahari? Mari kita lihat dari dekat daun bunga matahari.
Ada pori-pori kecil di permukaan setiap daun. Ini disebut stomata. Air yang naik ke daun melalui akar mencari jalan keluar melalui stomata. Berdasarkan hukum difusi, selama terdapat lebih banyak molekul air di dalam daun dibandingkan dengan udara di sekitar daun, molekul air akan terus berdifusi keluar daun melalui proses penguapan. Tetapi tanaman tidak boleh kehilangan terlalu banyak air. Ia membutuhkan air untuk berbagai proses fisiologis. Saat hari memanas, laju difusi juga meningkat. Namun, bila suhu naik di atas 25 derajat Celcius, laju difusi secara bertahap menurun karena penutupan stomata untuk mengurangi kelebihan penguapan. Ketika suhu tanah naik, penyerapan air dari tanah menurun. Daun layu karena kurang mendapat air dari tanah. Pengkerutan membantu untuk menutup stomata. Stomata yang tertutup mencegah uap air keluar ke atmosfer. Pengkerutan membantu tanaman melawan kondisi kekeringan. Difusi adalah proses paling mendasar dalam sistem biologis. Walaupun hanya merupakan proses fisik yang pasif, namun mempunyai arti yang sangat besar dalam proses fisiologis tumbuhan dan hewan. Pertukaran gas pada organisme hidup terjadi karena difusi. Akar menyerap ion dari tanah melalui difusi, dan tentu saja difusi juga terjadi selama transpirasi. Oke teman-teman, bagaimana? Apakah materi difusi yang disampaikan tadi dapat dipahami? Pastinya mudah ya untuk dimengerti. Oke, jadi sekarang kita sudah tahu ya, kalau difusi itu adalah perpindahan molekul, bisa berupa gas atau zat terlarut yang berupa padatan atau cairan. Dan perpindahan molekul ini bersifat pasif, yaitu mengikuti gradien atau perbedaan konsentrasi. Proses difusi pada tumbuhan misalnya terjadi saat karbon dioksida masuk melalui stomata daun, atau juga bisa saat oksigen hasil fotosintesis dilepaskan tumbuhan melalui daun. Lalu contoh lainnya, hara atau nutrisi itu kan diserap melalui akar tumbuhan. Jadi ketika misalnya ion kalium diserap oleh tumbuhan, itu juga terjadi secara difusi. Oke teman-teman, sudah kita bahas ya tentang materi difusi pada tumbuhan, dan semoga bisa bermanfaat materi yang kita pelajari pada hari ini. Kalau kalian masih bingung terkait materi tadi, bisa kalian tanyakan ya lewat kolom komentar di bawah ini. Nah, jangan lupa untuk subscribe dan terus ikuti channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.